Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tutorial video kali ini, aku akan membuat sebuah tutorial. Ini adalah tutorial tugas perkuliahanku yang ke-24, yaitu soalnya adalah bagaimana cara buatlah tutorial tentang cara update, delete, dan menampilkan data detail di APA PHP Native, yang dimana dilanjutkan dari folder sebelumnya. Ya, ini adalah folder sebelumnya. Dan karena kita menggunakan bahasa PHP, jadi jangan lupa untuk selalu mengaktifkan XMPP-nya. Apache dan MySQL jangan lupa untuk diaktifkan. Oke. Sebelum itu, buka localhost dan karena kita bakalan melanjutkan folder sebelumnya, jadi saya menggunakan database sebelumnya, yaitu nama database-nya adalah tugas APA dengan nama tabelnya adalah siswa. Oke. Di sini kita bakalan mengedit data pada APA PHP Native. Sebelumnya kita udah pernah bagaimana cara menampilkan data APA, terus bagaimana cara menambahkan data APA. Selanjutnya adalah kita bakalan mengupdate atau mengedit data pada APA. Oke. Mengedit data pada APA PHP Native. Seperti biasa, kita buat function dengan nama edit mhs. Ini untuk nama functionnya bebas mau buat seperti apa. Terus di dalam functionnya kita masukkan global koneksi. Oke, setelah itu kita buat sebuah if. Kita gunakan sebuah field khusus untuk menarik sebuah datanya. Nah, caranya adalah kita buat if, kemudian empty. Nah, di sini kita akan bakalan menggunakan field ID. Jadi kita bakalan menampilkan sebuah ID-nya. Kalau kita mau menampilkan sebuah data, maka gunakan metode get. Seperti ini. $ID ya. Jangan lupa titik koma.
Selanjutnya buat dolar isi. Karena di sini kan kita mau mengedit data. Jadi kita harus buat sebuah dolar untuk memasukkannya. Ini bisa kalian copy. Selanjutnya kita buat lagi dolar untuk membungkus semua ini. Dolar cek. Kemudian count. Array. Intersect key. Terus di dalamnya kita buat method post. Karena di sini kita bakalan mau mengedit data. Jadi kalau mengedit data kita pakainya method post. Ya, seperti ini. Baru kita buat kondisi if dolar check sama dengan count dolar isi. Nah, jadi kita buat kondisi jika dolar check ini sama dengan dolar isi. Nah, ini ya. Maka buat sebuah pernyataan di mana ada dolar. Oke, kita buka ini. Aku split. Pertama ada nama siswa. Kita pakai dolar, pakai method post. Karena kita di sini mau menambahkan sebuah data. Selanjutnya di sini adalah alamat. Di sini juga alamat. Dan di sini nomor telepon. Ini juga kita masukin nomor telepon. Jika sudah, maka kita buat sebuah dolar hasil. Nah, untuk menghasilkannya kita pakai namanya MySQL query. Nah, masukkan dolar koneksi untuk bisa mengoneksi ke localhost-nya. Nah, query yang digunakan untuk mengedit data adalah update. Nama tabelnya siswa. Update siswa set. Apa yang mau kita atur itu adalah nama siswa, dolar nama siswa, terus apa lagi? Alamat,
masukkan dolar alamatnya, terus nomor telepon. Dolar nomor telepon. Nah, oke, jika sudah seperti ini, jangan lupa titik koma. Oh iya, ini belum selesai ya. Karena kita mau mengedit data, maka kita harus menarik dulu. Yang bagian mana yang mau kita edit? Jadi, kita ambil sebuah field yang identik atau sebuah field yang isinya itu nggak bakalan sama. Nah, di sini aku bakalan pakai sebuah ID karena ID itu kan nilainya adalah identik, nggak akan ada yang sama dengan data lainnya. Jadi kita pakai ID. RID sama dengan $ID. Nah, seperti ini. Titik koma. Maka kita buat lagi sebuah kondisi if $hasil. Yang pernyataannya adalah return. Nah, ini nama function. Nanti belum kita buat. Yang isinya itu adalah misalnya update data nama siswa berhasil. Kita buat else-nya. Else return message. Pesan yang kedua itu gagal untuk update. Oke, jika sudah, kita buat else untuk ini, untuk if ini. Else-nya itu return message isinya gagal juga. Jangan lupa titik koma. Oke, jika sudah, kita buat lagi function untuk ini. Function message ini mana isinya ada status, terus ini statusnya, terus ini pesannya. Kita bungkus pakai $respon. Array. Kita bakalan mengeluarkan output ke API-nya adalah array, maka kita pakai array di sini. Array status. Statusnya adalah $status yang bakalan mengeluarkan output 1 atau 2. Selanjutnya pesan. Oh ya, jangan lupa koma. Di sini pesannya adalah $pesan. Oke.
titik koma ya. Nah, baru kita buat header yang sama kayak ini. Nah, ini bisa kalian copy. Nah, ingat ya apa fungsi dari print JSON encode ini? Jadi fungsinya itu adalah untuk untuk merubah data dari PHP array ke data JSON. Oke, ini sudah. Kita buka Postman. Kemudian kita pakai yang ini, tugas 2 APA. Kita add request. Kita rename ya, biar mudah bacanya. Yang ini bagian untuk mengedit data atau mengupdate data. Karena kita mau mengambil data baru atau menambahkan data baru, maka di sini kita pakai post. Nah, oke, kita buka URL-nya dengan menuliskan localhost / nama foldernya adalah tugas strip APA. Nama filenya adalah tampil.php sama dengan function. Nama functionnya adalah edit MHS. Function edit MHS. Nah, karena kita mau mengedit satu data aja, kita tambahkan dan ID sama dengan ID keberapa yang mau kita edit. Mungkin aku mau edit yang ID 10 misalnya. ID 10. Udah gini, baru kita ke body. Form data. Sini kita masukin nama fieldnya, ada nama siswa, alamat, dan nomor telepon. Ini kan ID ke-10 namanya adalah Anggun dan alamatnya Bandung. Ini bakalan aku ubah misalnya nama siswanya Melati. Alamatnya dari Yogyakarta. Nomor teleponnya adalah 08525252. Gini aja. Ini udah ya. Coba kita send. Nah, nih, update data berhasil. Oke, ini. Kita tutup aja. Oke. Nah, yang ini ya. Update datanya berhasil. Kita cek di localhost apakah dia berubah. Tadi namanya adalah Melati. Kita refresh.
Oke. Tunggu sebentar. Nah, nama siswanya. Nama siswanya kok kosong. Lati. Sebentar. Oh, ini ya. Iya, udah benar. Oh, ini. Harusnya nama siswa. Oke, maaf. Terus ada pesan ini ya. Oke, coba kita send lagi. Nih, update data Melati berhasil. Oke, mohon maaf. Nah, ini. Jadi ini untuk mengedit data gitu. Oke ya. Oke, semoga insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya kita bakalan menghapus data. Oke, di sini lanjut menghapus data. Kita buat function, nama functionnya misalnya hapus. Misalnya hapus data. Oke, yang dimana isinya itu jangan lupa masukin global koneksi. Next, kita buat ini, if ini, karena kita kan mau narik data, jadi kita harus buat ininya. Bisa di copy, terus membuat dolar hasil. Kita nggak ada buat ini dolar isi atau dolar cek seperti ini karena kita kan bukan mau memasukkan sebuah data, hanya ingin menghapus data. Jadi kalau menghapus kan tinggal kita buat query-nya sama hasil dolar hasil ini. Jadi kita nggak perlu yang namanya buat ini nih, karena kita bukan mengupdate atau menambahkan sebuah data. Dolar hasil sama dengan MySQL query. Dolar koneksi untuk mengkoneksikan ke localhost. Query yang digunakan untuk mendelete data adalah delete from. Nama tabelnya adalah siswa where ID. Jadi kita bakalan menarik datanya menggunakan ID. Titik koma. Kita buat sebuah if dolar hasil return misalnya nama function yang mau kita buat data, isinya adalah misalnya status 1, pesannya berhasil hapus data. Kita buat else-nya.
gagal hapus. Nah, gini aja. Titik koma. Oke. Baru kita masukin function untuk ini. Function data $respon sama $pesan misalnya. Di mana kita bungkus lagi dengan $respon. Kita akan bakalan ini $status ya. Mengoutputkan ke API-nya menggunakan array. Yang dimana status $status, kemudian ada pesan nanti. Mengeluarkan $pesan. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita header. Untuk mengeluarkan outputnya. Oke, Ctrl save. Hati-hati tipe ya. Status. Oke, jika sudah benar, kita ke Postman. Kita add request lagi. Oke, sebentar. Ya. Terus kita rename. Klik titik 3 ini, kemudian oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Agak nge-lag dia. Nah, ini bagian ini kita rename namanya menghapus data. Karena kita mau menghapus data, maka kita pakainya delete. Nih. Kalau sebagai API tampil di PHP nama jadi nama functionnya adalah hapus data, ya kan? Misalnya ID yang mau kita hapus, ini deh, ID 33. ID 33. Nah, oke, langsung aja kita send. Nah, berhasil hapus data. Oke ya, kita cek di localhost, refresh. Nah, data A dengan ID 33 itu
terhapus. Gitu. Jadi kita menghapus datanya dengan menarik ID. ID ini, kenapa ID? Karena field yang identik yang tidak sama dengan data-data lainnya adalah ID. Kalau pakai nama mungkin misal ada nama yang sama. Nah, kita kan mau narik satu data. Jadi pakainya ID. Tuh. Oke ya. Selanjutnya yang terakhir kita bakalan menampilkan data detail. Menampilkan tile data hanya menampilkan nama sesuai ID yang kita cari. Seperti biasa kita buat function, misalnya namanya detail data. Di dalamnya kita buat global, $koneksi, terus pakai ini. Terus pakai ini juga. Sama, kode-kodenya itu sama. Cuman ini kita ganti ya. Bukan delete from tapi karena kita mau menampilkan sebuah data dalam localhost, jadi kita pakainya select bintang from, nama tabelnya adalah siswa. Oke. Karena kita mau menampilkan sebuah data, maka kita pakai yang namanya perulangan while. Kita buat variabel baru namanya data. Terus pakai, kalau mau nampilin data, dia pakai MySQL fetch object. Nih. Yang dimana yang mau kita tampilin itu adalah di dalam $hasil. Kita buat pernyataannya. Kita buat lagi $detail kurung kosong, yang itu isinya adalah data. Oke. Kita buat if lagi, yang dimana isinya untuk $detail. Dalamnya kita buat pernyataan ada $response sama dengan array, yang dimana isinya statusnya apa ya, benar misalnya. Koma, terus pesannya menggunakan data detail telah muncul. Titik koma. Nah, terus if ini if detail
Kita buat else-nya. Return. Terus kita pakai function yang di atas aja ya, biar nggak buat function lagi. Return data. Mana pernyataannya adalah nol misalnya. Datanya tidak muncul. Koma. Baru kita masukin header-nya. Tetap di dalam function ini ya, function detail data. Control save. Oke. Jangan lupa kurungnya ya. Oke, jika sudah control save, kita pergi ke Postman, kita buat add request. Apa mengupdate? Harusnya namanya menghapus ya. Oke, sebentar. Tadi kan agak nge-lag gitu jadinya. Yang ini tadi mengupdate. Oke, nggak apa-apa. Kita biarin aja. Kita fokus ke sini. Kita rename namanya adalah menampilkan detail data. Oke. Metodenya kita tetap pakai post karena kita mau mengambil sebuah data. Untuk localhost-nya pakai ini, tugas API tampil.php, function-nya kita ganti detail data. Oke, misalnya kita mau nampilin yang mana nih? Misalnya ID 10 aja ya. ID-nya 10. Oke. Kita send aja langsung. Nah, detail telah muncul. Oke, sebentar. Datanya mana ya? Oh iya. Kan output detail ini
kita bungkusnya di dalam output hasil detailnya, kita bungkusnya di dalam dollar detail. Masukin lagi user misalnya. Dollar detail. Jadi ya output tabelnya itu sudah di dalam dollar detail. Nah, oke. Kita send ulang. Nah, ini. ID 10 namanya Melati, alamatnya adalah Yogyakarta. Nomor teleponnya segini. Itu maksud cara menampilkan detail data. Kalau tampilkan data itu kan kita mau menampilkan semua datanya. Gitu. Kalau menampilkan detail data, itu hanya menampilkan sesuai ID yang kita cari. Tadi kan aku mau menampilkan dengan ID 10. Maka nanti dia bakalan keluar data dengan ID 10. Seperti itu. Oke. Itu adalah penjelasan tentang bagaimana cara mengedit data, menghapus data, dan menampilkan detail data. Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada penjelasan, karena di sini saya masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.